Baik, selamat sore teman-teman. Jadi, hari ini saya akan memberitahu bagaimana caranya mengupload atau repositori file skripsi yang sudah kita buat ya. Jadi yang pertama, ini sudah ada buku yang di-share oleh Pak Yudi, silakan kalian baca dulu sampai habis. Karena nanti akan diminta untuk membelah file skripsinya jadi beberapa bagian. Sini udah ada daftar isinya. Terus untuk flowchart atau alurnya sudah ada juga di bukunya. Nah, jadi nanti pada saat setelah membilah file skripsi, kalian bisa masuk ke link ini ya, untuk mengupload file skripsinya. Jadi sebelum itu, kalian jangan masuk dulu, jangan login dulu. Ini sudah ada untuk alur loginnya. Jadi langsung di bawah dulu. Nah, jadi yang ini ya. Untuk file yang diupload itu bukan jadi satu, tapi terbagi menjadi seperti ini, sesuai dengan contoh di tabel. Yang pertama itu ada cover, silakan kalian jadikan cover yang berisikan halaman judul, halaman pengesahan yang sudah ditandatangani, lembar pernyataan persetujuan publikasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Itu dijadikan satu file, kemudian penamaan filenya itu seperti ini. Begitu juga selanjutnya dengan abstrak, bab 1 sampai bab 5, kemudian daftar pustaka dan lampiran. Itu kalian bilah dulu filenya, contohnya seperti ini. Nah, jadi ini udah ada filenya ya, bisa dilihat di sini. Ini bentuk filenya adalah PDF. Jadi, pertama pada saat kalian mengedit, silakan kalian ubah yang dalam bentuk Word itu ke dalam PDF seperti ini ya. Oke, jadi lanjut sekarang kita ke repositori atau publikasinya. Oke, jadi balik ke buku panduan ya. Setelah tadi saya tunjukkan filenya yang sudah dijadikan PDF, kita langsung ke repositorinya. Jadi silakan nanti kalian masuk ke URL ini, sudah disediakan. Nah, jadi sampai di login, ini nanti akan saya tutorialkan juga bagaimana caranya login. Jadi nanti silakan kalian ketikkan name dan juga di username-nya itu menggunakan name dan password juga menggunakan name. Setelah itu kalian login. Nah, setelah login nanti di sini akan ada pemilihan filenya ya, atau pemilihan jenis skripsi yang kalian buat. Jadi yang pertama itu ada new item. Nanti akan diarahkan ke jenis atau tipe karya ilmiahnya. Silakan kalian pilih tesis, karena bentuk filenya itu adalah skripsi atau bentuk karya ilmiah yang kita buat itu skripsi. Kemudian lanjut, next. Setelah di next, nanti akan ada teks untuk memasukkan file yang sudah kita bilah tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti akan ada keterangan, setelah kalian choose file, ada keterangan anyone, repository user only, kemudian ada repository staff only. Jadi nanti kalian sesuaikan dengan tabel yang di atas ini. Untuk cover, kalian pilih anyone, kemudian abstrak, kalian pilih anyone juga. Kemudian untuk bab 1 sampai bab 5, itu repository staff only karena bersifat pribadi, hanya bisa diakses oleh yang mengunggah dan user atau staff admin dari kampus. Kemudian di daftar pustaka dan lampiran kalian pilih anyone. Baik, langsung saja kita menuju ke linknya. Baik, jadi ini saya sudah masuk ke URL repo.stikesbuleleng.ac.id ya. Silakan nanti kalian login di link ini. Kemudian untuk loginnya, di sini gunakan name mahasiswa. Dan untuk passwordnya juga menggunakan name. Kemudian login. Nah, jadi di sini sudah ada menu seperti Manage Deposits ini, ada New Item, silakan kalian pilih itu untuk memilih tipe dari karya ilmiahnya.
Karena di sini karya ilmiah yang saya gunakan adalah skripsi, jadi di sini saya pilih tesis, kemudian klik next. Nah, setelah itu, ini ada di menu upload, silakan kalian pilih file yang sudah dipilah tadi, yang dalam bentuk PDF itu. Yang pertama ada file cover. Nah, jadi untuk di spesifikasi ini silakan kalian sesuaikan dengan buku panduan ya. Yang pertama itu di konten ini tetap unspecified, kemudian di tipenya itu adalah teks, dan deskripsinya silakan kalian gunakan huruf kapital sesuai dengan nama file kalian. Kemudian untuk visible to di bagian cover ini adalah anyone, dan untuk license ini tetap sama seperti konten. Kemudian untuk expiry date-nya tidak usah diisi karena di buku panduan juga tidak isi. Kemudian untuk reason for embargo ini tetap sama seperti konten dan juga license. Kemudian di language ini berubah menjadi Indonesian. Nah, setelah seperti ini sudah lengkap, silakan kalian klik update metadata. Nah, jadi lanjut untuk file berikutnya ya. Setelah cover itu ada abstrak. Nah, jadi ini ada di bawahnya, di bawah file cover yang sudah kalian upload tadi. Ini sama seperti spesifikasi di covernya. Next, kemudian deskripsinya berbeda. Silakan kalian tulis sesuai dengan nama file kalian. Menggunakan huruf kapital ya. Kemudian visible to anyone. Dan language ini menjadi Indonesia. Oke, update metadata. Selanjutnya kita pilih untuk file bab 1. Nah, jadi untuk di file bab 1, ini yang berbeda adalah deskripsi dan juga visible to-nya. Jadi untuk deskripsi, sesuai nama file. Maaf, silakan gunakan huruf kapital. Kemudian lanjut di visible to, silakan pilih repository staff only. Jadi ini berlaku untuk bab 1 sampai bab 5 ya, yang repository staff only-nya. Kemudian language silakan ubah ke Indonesia. Kemudian langsung kalau sudah betul, silakan update metadata. Begitupun seterusnya, saya akan upload dulu untuk file bab 2 sampai bab 5-nya. Oke, jadi ini sudah semua saya upload untuk file skripsinya ya. Jika sudah semua, silakan kalian klik next. Nah, jadi ini sudah ada di menu details-nya. Jadi ini adalah menu details yang harus kalian isi sesuai dengan buku panduan ya. Baik, jadi kita lanjut. Di sini sudah ada di menu detail. Silakan untuk di titel kalian tulis judul skripsi kalian. Nah, setelah di title, silakan lanjut. Ini kalian tulis abstrak berupa abstrak Indonesia. Ini seperti ini, silakan tinggal disalin aja abstraknya. Next, untuk thesis type ini sarjana, karena kita di tingkat S1. Kemudian untuk thesis name, skripsi. Lanjut untuk penulisnya, silakan kalian tulis di sini. Oke, jadi setelah thesis name, silakan untuk di bagian creators, ini kalian tulis nama kalian ya.
Untuk di family name, ini adalah nama belakang, hanya terdiri dari satu kata. Kemudian untuk nama depannya, kalian tulis di given name. Kemudian, lanjutkan dengan name. Name, maaf, name maksudnya nomor induk mahasiswa. Oke, lanjut ya. Jadi, setelah diisi kolom creators-nya, kalian lanjut ke contributors. Jadi di sini kalian cantumkan untuk nama pembimbing skripsinya, sama seperti nama penulis yang tadi untuk di family name, itu adalah nama belakangnya. Kemudian yang di given name adalah nama depannya. Terus jangan lupa juga diisi NIDN atau NIDK dari masing-masing pembimbing. Kemudian untuk divisions ini kalian pilih sesuai dengan jurusan. Jangan sampai salah ya. Ini saya sudah pilih S1 Keperawatan. Kemudian publikasi detailnya. Ini kalian ikuti saja sesuai dengan panduan. Untuk tahun, bulan itu digunakan sesuai dengan tahun dan bulan wisuda. Untuk tanggalnya tidak usah diisi terlebih dahulu. Kemudian ini institusi, silakan kalian tulis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng, dan untuk departemennya S1 Keperawatan. Kemudian lanjut, ini dikosongi saja. Lanjut di kontak email, silakan kalian tulis email kalian. Kemudian di referensi, ini kalian tulis daftar pustaka. Kalian isi di sini. Kemudian untuk di uncontrolled keywords, ini kalian isi keyword yang ada di abstrak bahasa Indonesia. Setelah itu bisa langsung kalian next. Nah, setelah next, ini kalian akan muncul tabel subjects. Ini di bagian subjeknya, silakan kalian pilih subjek yang sesuai dengan penelitian atau literatur kalian ya. Di sini saya pakai yang edukasi. Tinggal kalian add aja mana yang sesuai dengan isi skripsi kalian. Kemudian saya memilih teori dan praktek. Kemudian langsung di-add. Jika ada, nih, jadi yang sudah dipilih akan terlihat di sini. Kemudian jika kalian ingin menambahkan subjek yang sesuai, bisa lebih dari satu subjek. Ini saya pilih satu saja, kemudian langsung saya next. Lanjut, setelah di tahap subjek, ini adalah tahap terakhir di repository, ada deposit dari publikasinya. Kemudian sebelum kalian mempublikasi, karena jika kalian sudah memilih deposit item now, kalian tidak bisa mengubah lagi. Silakan kalian klik dulu save for later. Nah, jadi di sini kalian bisa mereview kembali untuk file yang sudah kalian upload. Ya, silakan kalian cek dulu dari nama, kemudian judul, dan beberapa file yang sudah kalian upload. Di sini saya mengunggah 8 file. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maaf, 9 file. Lalu di sini abstrak, silakan kalian cek dulu apakah sudah benar atau ada yang masih salah. Jika ada yang masih salah, kalian masih bisa memperbaiki karena kalian belum klik deposit for now. Nah, jadi untuk di subjeknya ini silakan kalian cek lagi dari item type-nya itu ada tesis. Kemudian keyword-nya silakan kalian cek juga. Kemudian dari subjek yang sudah kalian pilih tadi. Kemudian divisions-nya jangan sampai salah. Ini adalah jurusannya. Kemudian untuk nama yang mempublish dari file ini. Kemudian ini adalah last modified, ini terakhir kali diedit ya. Jadi kalau sudah fix, silakan kalian bisa untuk mendeposit itemnya. Oke, jadi lanjut ya, karena tadi saya sudah mengecek untuk
file yang saya upload, saya akan deposit item now. Jadi ini udah terpublish filenya, jadi nanti akan diverifikasi oleh editor kampus. Tinggal kalian tunggu saja untuk verifikasinya. Seperti itu. Terima kasih.